Selamat siang pemirsa, masih semangat dan kita masih di acara yang sama tentunya di iCeleb Takdir Sang Kaisang. Sudah bertambah lagi bintang tamu kita ganti Kita lagi. gali ilmu baru di sini. Yes. Ini ada Mbak Endah Effendi. Ya. Beliau adalah seorang numerologi. Nah, numerologi mungkin agak kurang terdengarnya. Ini apa numerologi? Nah, sama gitu ya? nggak sih Mbak kayak dulu hitung-hitungan apa ya namanya? Primbon. Primbon. Nah, banyak banget kalau soalnya nikah. yang nanya ya kan, apakah ini sama dengan primbon gitu? Karena kan basicnya memang dari number ya, dari nomor, dari tanggal lahir gitu, Ya. Mas Ajib. Kalau cara perhitungannya itu saya nggak tahu, karena metode ini memang saya temukan sendiri. Wow. Gitu. Tapi Jadi Mbak Endah sebelumnya nih sampai kita lupa. Apa kabar Mbak? gitu ya udah saya saking ininya ya. Fokus banget. Excited Fokus banget. excited banget. Iya, Apa kabar iya, Mbak? Apalagi tadi Baik, tadi alhamdulillah. Ojib sempat mention kalau mereka sama-sama lahir di bulan Desember Iya, ya. betul. Berarti astrologi bintangnya zodiaknya sama. Antara Sagittarius atau Capricorn. Capricorn. Tapi sekarang berarti masih Sagittarius. kalau Masih nggak salah, ya. Sagittarius. Oke. Mbak Endah, ini kan pasti kita masih membahas tema soal cinta yang diperbincangkan satu Indonesia gitu ya. Tapi sebelum ke sana, ini menarik sekali. Kalau saya pribadi tuh baru mendengar sih Mbak, kayak numerologi gitu ya. Pernah seliweran aja tapi belum mendetail gitu, numerologi. Oke. Jadi ini sebenarnya apa tadi? Nisa tanyanya apa itu? Sama sama primbon, Primbon, hitung-hitungan Jawa weton ya. kalau misalnya mau nikah itu sama nggak sih Mbak? Tadi saya bilang memang basicnya mungkin sama ya, dari number, dari tanggal lahir gitu ya. Cuman kalau numerologi yang di luar sana pun saya sebenarnya nggak begitu paham, karena kalau di metode saya ini kan saya temukan sendiri, Yeah. yang kedua rumusannya tentu saja saya temukan sendiri ya. Hasil analisanya juga mungkin sedikit berbeda dengan hasil analisa di numerologi di luar sana gitu. Oke. Sama aja. Karena basicnya dari number, dari tanggal Oke. lahir. Ini Nanti berarti- apa yang dihasilkan dari nomor-nomor itu tuh apa Mbak? Satu, kita bisa melihat karakter. Dua, frekuensi di pasangan. Iya, Nah, mix kayak matching apa enggak gitu ya? matching apa enggak, karakternya mereka seperti apa, kemudian nanti apa aja sih yang kira-kira menjadi permasalahan. Tuh, bisa juga dilihat dari tanggal lahirnya. Mbak Ina ini kan bilang menghasil analisa sendiri. Ya. Since when bisa tertarik yang pertama, yang kedua menemukan kasarnya kayak cocok loginya gitu ya. Untuk metode yang Mbak analisa ini dari kapan? Sekitar 7 tahun yang lalu, Mas. Triggernya apa? Triggernya itu dulu saya bekerja di salah satu perbankan gitu ya, singkat cerita. Saya bagian legal. Oh, oke. Gitu. Jadi bagian yang apa sih ngurus-ngurus ya tentang identitas nasabah dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir aja gimana sih kita cara tahu ya kehidupan seseorang, karena pada saat itu kebetulan nasabah saya nggak bisa tuh membayar, Mas. Jadi situ saya berpikir apa ya, karena saya tahu permasalahannya tuh karena anaknya baru kena cancer. Gitu, dari situ saya berpikir apa sih yang bisa saya bantu? Katanya kan jodoh, ya kan, rezeki, semuanya tuh diatur ketika kita lahir. Yes. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir apa ya? Oh, mungkin dari tanggal lahir. Mulai dari situ saya kumpulkan tuh identitas-identitas dari nasabah ya pada Nasabah, saat itu. ya. Kemudian saya rumuskan, oh angka ini kecenderungannya sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini, gitu. Karena di situ kan banyak permasalahan yang complicated banget ya. Oh, dengan angka seperti ini, karakter seperti ini, berarti alur hidupnya orang seperti ini. Nah, dari situ akhirnya saya mengembangkan terus metode ini sampai sekarang. Saya juga bekerja sama juga dengan perbankan juga, perusahaan-perusahaan juga. Nah, selain gitu. soal jodoh, Iya. itu apa lagi yang bisa diprediksi atau dihitung dari numerologi ini, Mbak? Semua yang pengen diketahui oleh seseorang. Oke, sedetail, oke. Let's say tanggal lahir, apakah harus include dari mulai jam lahir, hari Nah, lahir? biasanya kalau primbon kan gitu tuh. Gitu. Sampai ke jam, kemudian harinya misalnya Rabu Pahing atau Berarti ini karena apa numerologi kan gitu. berarti based on number. Yap. So, mungkin related dengan jam. Bisa masuk juga nggak? Kalau metode aku ini, Mas, itu memang hanya di tanggal lahir aja. Oh, oke. Iya benar, tanggal lahir ya. Jadi nggak pakai jam lahir. Tetapi cara aku menganalisa satu sama lain, even dia memiliki Tanggal lahir tadi yang sama? bulan lahir yang sama, misalnya sama-sama Sagittarius, itu berbeda. Bahkan anak kembar juga bisa aku analisa berbeda. Wah, walaupun database yang Mbak dapetin sama kan? Sama, Oke. tetapi mereka memiliki dua orang tua.
ada ayah, ada ibu. Ada satu kembar yang memang dia akhirnya mengikuti program dari tanggal lahir ayahnya atau keluarga ayahnya, dan juga yang satu bisa dari tanggal lahir atau program dari mamahnya. Seru sekali ya. Seru banget ya. Ini kalau kita agak flashback dengan kegiatan kemarin, ini prosesi Black KTP ini Mbak. Ya. Ya, saat kemarin ini sebelum resmi menjadi suami dan istri. Masih Ini banyak adalah sekali Black KTP ini fase-fasenya. adalah awal dari rangkaian Ya. prosesi pernikahan ini. Nah, ini dia tanggal, berarti bisa ya kalau kita misalnya memprediksi dari tanggalan sebuah acara? Atau basicnya harus orang, individu? Individu, dari tanggal lahir individunya. Oh, berarti- Ketika dia menikah, berarti yang saya analisa bukan individunya lagi, tetapi ada rumusan antara individu itu dengan pasangannya. Dan juga mungkin orang tua juga? Orang tua juga iya, Oh. karena kita itu kan sebenarnya program dalam hidup kita kan juga berasal dari orang tua. Ya. Gitu. Nanti ketika anak lahir itu juga ada rumusannya berbeda, mengubah nih. kode yang ada di Saya mereka. penasaran kalau misalnya kayak Kaisang sama Erina itu cocok apa enggak? Berarti mesti Udah pernah dilihat. dihitung belum nih? Udah pernah ini dihitung saya belum ada nih, Mbak? contekannya Wow, Mas keren. Ojib ya. Sudah ada Jadi di sini contekannya. sudah ada tanggal-tanggal lahir gitu ya. Ada tanggal lahirnya Mas Kaisang, ada tanggal lahirnya Mbak Erina. Mas Kaisang itu lahir di tanggal 25 Desember 1994, Mbak Erina lahir di Wah, tanggal seumuran ya sama kita ya, Mas Ojib ya. Oh gitu ya. Amin, amin, amin. Syukuran. Semoga nasibnya juga sama ya Mas ya. Enggak, itu bohong tahunnya. Makasih ya, Nis. Oke, berarti kan hari ini tuh ulang tahunnya Erina. Erina, Oh, tanggal 11 Desember ya, Iya. pas banget ya, 1996. Nah, aku tuh selalu menganalisa pasangan itu dari frekuensi tanggal lahirnya dulu. Oke. Gitu. Jadi kalau aku analisa dari kedua tanggal lahir dari Mas Kaisang dan juga Mbak Eren, mereka ini memiliki frekuensi yang sangat-sangat besar sekali. Oke. Ya, Ketika jadi- digabungkan ya. Ketika digabungkan. Jadi pasangan itu ada 3 frekuensi. Ada bertemu di frekuensi yang pas, tidak ada satu frekuensi sama sekali, atau bertemu di frekuensi yang kuat atau berlebih. Nah, antara Mbak Erina dan juga Mas Kaisang ini mereka bertemu di frekuensi yang sangat kuat sekali atau berlebih. Artinya ketika mereka bertemu itu sudah kayak apa ya? Udah kayak ada kecocokan banget gitu loh. Ah, ini kayaknya aku banget nih. Ini mirror aku banget nih. Jadi ketika ada frekuensi yang kuat begini, mereka biasanya udah secara rasa itu udah saling terkonektivitas satu sama lain. Oh, Itu ini- walaupun baru pertama kali ketemu. Iya, Iya, iya. satu dua Ini- 3 kali ketemu tuh udah pasti udah langsung klik satu Ini sama related lain. banget berarti ya. Tadi kita menyambungkan kita ketemu sama Mbak Popi. Kita menganalisis dari mikroekspresi dan lain-lain. Yep. Jawabannya sama persis dari Mbak tadi, oke. yaitu soal mirroring, matching mirroring dan juga energi yang berlebih gitu. Oh, iya. Menarik loh ini ya. Kita cocok logi juga. Iya aku. gitu. Iya, iya. Oke. Jadi memang seperti itu, dari tanggal lahir mereka nih luar biasa kuat sekali ya. Oke, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang sama Mbak Enda, saya ingin kembali ke rekan saya yang walaupun panas terik tapi tetap stunning, glowing, shimmering, splendid, Fazila Herunisha. Fazila, selamat siang Fazila. Kenapa cantiknya dia nggak luntur-luntur? Apakah aura ini pernikahan Mungkin Kaisang? setting spraynya mahal. Iya. Oh, bener. Silakan Fazila, apa yang bisa dilaporkan? Halo, selamat siang Anissa dan juga Ojib. Makasih loh atas pujiannya. Ini di sini panas banget tapi suasana tuh makin seru, makin rame karena tamunya itu nggak habis-habis gitu. Banyak banget orang-orang penting yang datang karena memang sebenarnya harusnya sudah selesai di sesi pertama. Cuma ini masih ada lagi yang datang. Karena nanti sesi kedua juga akan dimulai pada pukul 19 sampai pukul 22. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kendal dan juga istrinya Mas Diko dan Mbak Caca. Halo, apa kabar Mas Diko dan Mbak Caca? Baik, alhamdulillah. Baik. Frederik. Mas Diko tadi sempat ke dalam, ceritain dong gimana sih di dalam salaman sama Mas Kaisang dan keluarganya begitu, apa yang diucapin tadi? Ya, senang banget ya kita bisa menghadiri langsung pernikahan yang fenomenal ini, dan alhamdulillah tadi suasananya juga sangat baik sekali. Adat Jawanya itu sangat kental sekali, jadi kita merasa memang jadi lebih bangga lagi memiliki banyak sekali adat-adat, khususnya adat Jawa. Kalau Mbak Caca ada persiapan khusus nggak nih untuk mungkin jahit baju khusus gitu atau menyiapkan apa gitu? Untuk ke acara yang spesial harus ada persiapan khusus. Jadi ini aku stylistnya pakai Olin, bajunya dari Lace by Artkea, sepatunya Langkah by Linali, ini produk lokal. Terus di dalam tadi juga suasananya Masya Allah seneng banget, putih-putih semua gitu. Terus Pak Jokowi dan Ibu Iriana, begitu juga dengan Mas Kaisang dan Mbak Erina, mereka
tetap tersenyum padahal aku tahu mereka pasti capek dan lelah banget gitu ya. Tadi mereka sempat break sebentar mungkin buat minum tapi nggak lama karena mereka tahu ini udah numpuk banget, dan masyarakat di luar di kota Solo ini kita lihat tadi di pinggir jalan juga ramai banget, banyak yang merayakan hari bahagia ini. Insya Allah jadi berkah, banyak doa buat kehidupan rumah tangga mereka. Amin. Terus tadi sempat ada nyicip atau ini Mbak, makanan apa nih? Jujur kita belum sempat makan. Sempat makan, Tapi- ini habis ini baru mau makan mungkin rencana. Ya, tapi tadi kita sebelum masuk ke sini, jadi semua tamu itu kan memang kita ada transit areanya. Di situ ada Serabinoto Suman, terus ada kayak mini jus gitu. Jadi tadi sempat minum mini jus. Aku aus banget jadi minum mini jusnya 2. Serabinya juga enak tadi Serabinya kita makan. enak, Serabinoto Suman. Terus di sini ya udah tadi udah penuh banget jadi belum sempat makan di dalam sih. Ini saking panasnya sampai aus Mbak Caca minum 2 gelas. Tapi kalau Mas Diko sama Mbak Caca ngelihat kalau Mas Kaisang sama Mbak Erina tuh gimana sih? Kelihatannya ini banget ya, happy couple banget ya, sangat bahagia. Kita juga kemarin merhatikan dari proses awal akad nikah sampai hari ini gitu, melihat kelihatannya memang sangat bahagia gitu. Mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin, insya Allah. Dan aku jadi ingat kisah tentang baginda Rasul. Kalau misalkan menjadi orang tua yang baik, salah satunya adalah harus mempersiapkan atau memilihkan orang tua, calon ibu yang baik. Jadi aku yakin insya Allah Mas Kaisang bisa jadi orang tua yang baik karena memilih calon ibu buat anaknya yang baik. Karena terlihat Mbak Erina orangnya santun, educated juga, pendidikannya bagus, dan terlihat sangat hormat dan sangat sopan terhadap orang tua gitu. Karena kan ya zaman sekarang perlu sekali ya kita keraskan budaya harus benar-benar sopan sama orang tua, karena kita tahu banyak anak-anak yang kadang ya qadarullah mungkin kurang baik ya sama orang tua. Ini kan terlihat bagaimana santunnya Mbak Erina terhadap ibunya, ibu tunggalnya, karena kan bapaknya sudah tidak ada, dan bagaimana beliau menghormati pengorbanan ibunya sampai bisa membesarkan Mbak Erina sampai hari ini gitu. Kalau Mbak Caca lihat Bu Iriana sendiri tadi gimana ekspresinya? Kalau selain capek udah pasti capek karena pengalaman ya Mas Diko sama Mbak Caca ngadapin pernikahan Jawa. Jadi Ibu Iriana itu make up artisnya dari kemarin sampai hari ini itu Vivi Kalau Talib. Ojib udah Vivi dapat Talib mandor kebetulan teman baik aku, memang teman baik aku. Jadi tadi pas aku ketemu Ibu, justru kita di pelaminan, Udah nggak bisa, Ibu Masya Allah nggak cantik masuk banget. Terus Ibu langsung kayak, apa, ya ini iya, Vivi, apa, iya. Mbak Caca Vivi, ayo Iya. kita foto dulu gitu. Jadi aku ya udah oke foto, karena aku paham banget sih tadi memang diberi peraturan ketat oleh Pas Pampres tidak boleh pegang handphone karena kan pengunjung banyak, dan aku menghargai itu. Tapi tadi Ibu Iriana yang minta, jadi karena Ibu Iriana yang minta ya udah disuruh foto sama Ibu, jadi kita sempat foto sebentar tadi. Jadi senang akhirnya dapat foto sama Ibu ya. Baik, makasih banyak Mas Diko, makasih banyak Mbak Caca. Iya, sehat-sehat semuanya. Ya itu dia tadi Mbak Caca dan Mas Diko, Bupati Kendal, bercerita mengenai bagaimana tadi salaman di dalam begitu untuk mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang, Anissa dan juga Ojib. Oke, terima kasih Fazila. Selamat bertugas kembali. Seru ya. Luar biasa, sudah siang, panas, terik, kebayaan, Sanggul Jawa tetap. Tapi tetap Stunning. mereka happy ya di sana Betul. ya. Tapi emang ini happy-nya kerasa banget sampai sini. Ini kayak momen spesial dan semua orang kayaknya ngerasainnya hal yang sama gitu ya. Mbak, by the way ini kita ngomongin soal tanggal nikah boleh ya? Kayak Ya. akad nikah ini kan tanggal 10 Desember. Ya. Nah, kalau dari ini kan nggak tahu ya, bisa dihubungkan dengan tanggal lahirnya mereka berdua, dikorelasiin dengan mereka tanggal nikah bisa? Dikombinasi? Bisa, Oh, bisa. bisa. Karena itu kan pasti ada satu kesatuannya juga ya. Kalau aku rasa sih memang sebelum mereka melangsungkan pernikahan ini juga sudah ada hitung-hitungannya Iya, nih. tanggal baiknya gitu ya Betul. kalau Jawa. Iya. Sudah ada tanggal baiknya, dan memang di tanggal 10 Desember 2022 kemarin itu memang tanggal yang baik untuk mereka berdua. Jadi dari 2 tanggal lahir, 2 tanggal bulan dan tahun lahir, kemudian bisa menghasilkan tanggal baik. Iya. Iya. Untuk pernikahan, untuk misalnya membuka usaha atau apa, itu bisa juga. Itu cocok-cocoknya atau hitung-hitungannya itu seperti apa ya, Mbak Endah? Nah, itu karena ada rumusannya. Kalau aku ajarin di sini kayak kita bisa sampai besok deh, Mas. Iya, jangan, nggak usah. Jangan, Nggak usah. jangan, Saya mau jangan, langsung jangan. dengar, aku sama Anissa mendingan dengar rangkumannya langsung. Iya, betul. Oke. Jadi gini, tadi menarik ya, kayak Mbak Caca tadi membicarakan tentang bagaimana karakter dari seorang Mbak Erina yang santun dengan keluarga, dengan orang tua. Itu memang bisa tergambar dari tanggal lahirnya. Jadi mereka berdua ini sebenarnya berasal dari program keluarga yang sangat berbeda, Anissa dan juga Mas Ojib ya. Kalau Kaisang itu dia berasal dari keluarga yang easy going.
gitu, yang santai, yang apa-apa itu bisa dibicarakan gitu ya. Nah, kalau dari program dari Mbak Erina ini sendiri itu didikannya itu memang agak sedikit tegas. Gitu. Jadi ada dua perbedaan ya, dalam hal cara mendidik nih. Kalau dari Mbak Erina memang pola didiknya itu sedikit tegas, kemudian ada rules dan peraturan-peraturan yang memang lumayan pakem gitu ya di keluarganya. Ini yang membuat Mbak Erina itu menjadi sosok yang mengikuti banget nih rules dari keluarganya. Jadi memang aura anggun tuh sudah terlihat dari baru pertama kali lihat gitu ya. Karena emang itu program dari keluarganya. Iya, dan juga dari tanggal lahir Mbak Erina ini sendiri dia memiliki kode adaptasi yang sangat mudah. Jadi gampang banget beradaptasi dengan lingkungan manapun, dengan siapa yang dihadapi gitu ya, sangat mudah untuk beradaptasi. Itu karena punya kode adaptasi di tanggal lahirnya. Cuman mungkin gini Mbak Anissa dan juga Mas Ojib ya, kalau orang melihat tuh Mas Kaisang tuh kan laki-laki banget ya. Ya kan, seorang laki-laki banget nih. Kalau di tanggal lahirnya mereka itu jadi ketika mereka menikah itu berubah kodenya. Justru dari Mas Kaisang ini dia lebih yang apa ya? Beta. Kalau Mbak Erinanya alfa gitu. Alfa, betul. Mbak Erinanya lebih ke alfa dari tanggal lahir ya, sedangkan Mas Kaisang tuh lebih ke beta. Nah, ini bisa banget ngeblend banget ya di antara keduanya. Artinya Mas Kaisang itu yang tadinya orang yang selalu memberikan keputusan ya, yang kayaknya menjadi leader. Nah, ini dia bisa banget berdiskusi nih dengan seorang alfa dalam hal misalnya bisnis mereka ke depan. Cuman kalau aku analisa di sini, Mas Kaisang itu nantinya dia menginginkan Mbak Erina ini menjadi seorang ibu yang mengurus suami dan anak-anaknya ketika mereka memiliki anak nanti. Gitu. Jadi ini emang bener saling melengkapi gitu ya. Kalau dari kode-kodenya, dari tanggal-tanggalnya, rumusannya itu emang kayak udah mix and match-nya pas gitu. Oji mungkin boleh ditanya ke Mbak Endah, kalau saya udah terlambat lah, udah tinggal dinikmati aja. Mungkin Oji boleh ditanya, boleh konsultasi. Lebih nanti habis pas iklan aja gitu, saya ya mau dihitungin sama calon pasangan mungkin boleh ya. Boleh. Nah, ini kalau dilihat dari karakter, kalau tadi kan karakternya Erina gitu ya. Kalau dari Mas Kaisang ini kan nanti tanggal 25 Desember tahun 1994. Yang paling menonjol sekali dari tanggalan Kaisang yang keluar ini, sifat yang paling dominan kalau zodiak udah beda ya. Iya, kalau 25 Desember udah masuk Capricorn ya. Aduh, kalau saya ini zodiak agak lupa. saya kurang Saya paham sudah tuh. masuk Capricorn ya. Iya. Capricorn sudah masuk Capricorn. Nah, itu yang paling menonjol apa dari Mas Yang Kaisang? paling menonjol ya dari potensinya dulu ya, kita berbicara potensi. Potensinya itu tuh dari kata-kata atau dari omongan Mas Kaisang. Jadi ketika dia berbicara, tuh ya kayaknya kalau orang bilang kan selengean ya, ngasal gitu ya, petakilan atau apa. Banyak guyonnya. Ya, tapi justru disitulah orang menangkap apa isi sebenarnya yang dimaksud oleh seorang Mas Kaisang. Gitu. Nyeleneh tapi poinnya dapat gitu. Poinnya dapat. Gitu. Jadi dia potensinya emang di omongan atau di kata-kata. Gitu. Jadi dia bisa menjadi sebenarnya ya seorang Mas Kaisang ini bisa banget menjadi seorang konsultan. Karena kata-katanya itu benar-benar bisa di notice sama orang. Tapi memang kalau lihat dari bisnisnya kuliner, Kaisang itu selalu ada tagline di setiap bisnisnya. Nah, dan itu dapat banget memang secara copywriter banget lah. Iya, bener banget. Brandingnya dapat, message-nya dapat, walaupun kayaknya kayak nggak serius gitu ya. Iya, kayak nggak serius. Kayak banget. Nah, kita bisa nggak sih bikin satu kesimpulan dari numerologi ini based on bulannya Desember? Kalau dipukul rata, orang yang lahir di bulan Desember itu ada kecenderungan punya sifat seperti apa? Bisa nggak kita pukul rata kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena ada kombinasi antara tanggal, bulan, dan tahun. Dan relate sama orang tua juga? Iya, betul banget. Karena ada program juga dari orang Mbak tua. Eda tadi, Mbak Eda sempat bilang kalau orang kembar saja, tanggal lahir sama, tahun sama, orang tua sama, itu hasilnya bisa beda? Bisa beda. Itu kan bisa kita lihat ya, kadang kembar aja mungkin jalan hidupnya berbeda. Iya, benar. Ya kan, nggak selalu sama. Misalnya ada 5 pasti juga akan ada yang berbeda-beda. Nah, itu karena saya harus ngelihat tuh, si kembar A ini itu dia lebih relate-nya ke terahnya tuh ke arah ibu atau ke arah ayah. Nah, disitulah akan aku detailkan lagi, Mas. Dihitungin lagi? Iya. Oh, seru ya. Baru loh, bisa jadi anak kembar aja. Tapi memang pada kenyataannya kembar kan emang nggak ada manusia yang sama plek-plekan. Betul, iya.
sidik jari aja beda, berarti secara hitung-hitungan ini juga Iya. bisa berbeda. Saya tuh dari tadi masih mikir, sempat bengong tadi pas Ojib nanya, kalau kembar bukannya semuanya sama hitungannya, nanti keluarnya jadi sama. Ternyata tadi Mbak Enda bilang, ya akan berbeda. Jadi mungkin dilihat kecenderungan sifat dari oke lah, ada yang kembar A sama B. Yap. Yang A ini sifatnya lebih ke arah mana? Apakah dia lebih ke arah ayah apa ibu gitu? Nanti Yap. dikombinasi dengan tanggal lahir dari ayah atau ibu tersebut. Betul, gitu. betul. Disilangin gitu juga bisa. Yap. Oh, ya, ya, ya. Oke. Jadi kombinasinya nih lumayan ini ya. Rumit, complicated. Iya, lumayan rumit. Nah ini kalau misalnya dilihat dari tadi Erina 11 Desember, Kaisang 25 Desember, selisih usia 2 tahun, pasti orang mikirnya kalau lebih tua itu akan lebih mengayomi. Kalau misalnya Mbak Enda lihat ini siapa sih yang lebih manja nantinya setelah Oke. resmi berumah tangga, setelah Tadi- sudah menjalani rumah Ya, tangga? tadi kan aku analisa ya, ketika mereka menikah nih Mas Kaisang ini lebih ke arah beta. Sedangkan Mbak Erina Faktor itu apa lebih sih, ke Mbak? Bungsunya alfa. kah? Nggak juga. Karena memang sisi maskulin dari tanggal lahir Mbak Erina ini gede juga. Oke. Besar. Jadi cara berpikirnya lebih banyak menggunakan logika. Kalau Mbak Erina ya, lebih banyak menggunakan logika, kemudian memang ada kode cerdas, kode pintar di tanggal lahirnya. Jadi lebih banyak menggunakan tadi saya bilang logika-logika. Sedangkan Mas Kaisang itu nanti lebih ke yang perasa gitu. Jadi ini jadi kayak ngeblendnya bagus nih. Jadi sebenarnya numerologi ini juga menyingkirkan stereotip bahwa dalam rumah tangga laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana, tugas laki-laki apa, tugas perempuan apa, ini bisa dipatahkan dengan itu karena memang sesuai dengan karakteristiknya Betul. masing-masing. Tapi kembali ya, lagi, bagi Mas tugasnya Kaisang ya. punya kode kata-kata. Ketika misalnya ada terjadi lebih dominan Mbak Erina, dia bisa tuh kalau orang Jawa mengandani, ngandani itu memberitahu dengan kata-kata yang memang bisa langsung dinotis oleh seorang Mbak Erina. Oke. Gitu. Jadi kode dominannya seorang Mbak Erina ini nanti bisa tuh turun juga dengan kata-kata yang disampaikan oleh seorang Mas Kaisang. Jadi intinya adalah mereka dua individu yang meskipun dua-duanya kalau sendiri-sendiri alfa, tapi pada saat jadi satu itu bisa berkompromi ya. Betul Oke, banget. kalau dari hasil hitungan numerologinya, ini kalau dari segi kan biasanya apalagi klien-klien Mbak tuh tadi ada juga perbankan segala macam Yap. gitu ya. Ini kan Iya. berarti berhubungan dengan faktor keuangan dong, gitu Iya. ya. Nah ini bisa dilihat juga Dari sisi kode rezekinya ya, kode Mas? rezeki Oke. gitu. Kalau dari segi rezekinya mereka mengawali pernikahan ini kan ada ya Mas Mbak Anissa ya. Orang yang mengawali pernikahan itu berada di kode bawah Ya. secara rezeki. Ya. Kalau mereka berdua ini berada di kode cukup. Ya. Kalau orang bilang berlebih, tetapi kalau saya bilang cukup. Cukup itu artinya bukan yang berlebih banget seperti yang diekspektasi Ya. atau yang dibayangkan orang ya. Tetapi ketika mereka menginginkan sesuatu ada. Paling enak loh itu Ada. cukup. Iya, cukup cukup. buat beli mobil ada. Buat Cukup berlian ini cukup, ada. ya kan? Jalan-jalan ke Amerika cukup. Cukup di mereka itu lebih cukup dirasa, Mas. Ini yang luar biasa banget. Oke. Gitu. Orang itu kan kadang-kadang dia sudah memiliki finansial yang besar tapi nggak di hati nggak ada rasa cukupnya. Kalau mereka berdua ada rasa cukup. Sebenarnya di itu yang hati. Itu paling kuncinya, nikmat ya. rasanya cukup gitu ya. Oke,